Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah analisis perencanaan sistem dengan dosen pembimbing Bapak Arsono. Di sini kami mengenai materi pembahasan yaitu alur posbindu pada lansia. Di sini kami ada dua anggota kelompok, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Sinta Rizkyani Yupita Purniasari dengan NIM 2009063. Kemudian ada rekan saya, Yeni Septiana Putri 2009052. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas materinya ya. Untuk pemateri pertama adalah saya sendiri. Mohon maaf tidak bisa on cam Bapak Arsono karena jaringannya yang sangat tidak stabil. Oke, langsung saja. Di sini ada 8 daftar isi materi. Yang pertama ada flowchart alur posbidu, yang kedua ada penjelasan alur posbidu, yang ketiga ada dekomposisi diagram, yang keempat ada diagram kontak, yang kelima ada DFD, yang keenam ada IRD, dan yang ketujuh desain input, dan yang kedelapan ada desain output. Di sini alur posbidu gimana sih? Posbidu adalah kegiatan mentoring dan deteksi dini risiko penyakit tidak menular masyarakat. Melalui pembinaan apa saja? Pembinaan terpadu dan bagaimana sih alurnya? Oke, langsung saja kita bahas. Pada alur posbindu ke meja 1, di sini meja 1 adalah registrasi. Peserta posbindu melakukan pendaftaran. Peserta posbindu melakukan pendaftaran terlebih dahulu kepada petugas pelayanan registrasi dan administrasi untuk mendapatkan nomor antrian. Untuk peserta baru akan dibuatkan ID baru, untuk peserta lama langsung bisa mendaftar sesuai ID yang telah tersimpan dan terdata. Terdata di sini didata oleh Nakes ya teman-teman. Dan kemudian di meja 2 ada wawancara, di sini wawancara oleh kader mengenai faktor risiko PTM, dan meja 3 di sini ada pemeriksaan oleh petugas mengenai BB, TB, IMT, dan lingkar perut. Dan di meja 4 ada pemeriksaan lanjutan mengenai pemeriksaan tensi dan laboratorium. Alur posbidu di sini meja terakhir, meja 5, yaitu ada konseling. Konseling ini diberikan berdasarkan dari hasil pemeriksaan, kemudian datanya dicetak. Oke, langsung saja kita ke flowchart alur posbidu. Di sini ada lansia berkunjung ke posbidu. Di sini ada pas pendaftaran ya. Di sini ada lansia pasien lama atau pasien baru. Jika pasien lansia itu pasien baru, yaitu lansia harus membuat ID baru dan pendataan untuk lansia. Jika lansia tersebut adalah pasien lama, yaitu lansia tinggal diinputkan ID lansia. Kemudian lansia mengunjungi meja 2 untuk melakukan wawancara. Di sini wawancaranya dengan kader. Kemudian setelah lansia wawancara, kader akan mendapatkan hasil wawancara. Kemudian diinputkan ke hasil wawancara, kemudian disimpan di data posbidu lansia, kemudian lansia tersebut menuju ke meja 2. Di sini meja 2 adalah pengukuran berat badan dan tinggi badan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau Nakes. Di sini setelah lansia melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan, kemudian keluarlah hasil inputan berupa pengukuran berat badan dan tinggi badan lansia. Kemudian dilanjutkan dengan pengukuran lingkar perut, dan di sini keluarlah inputan hasil pemeriksaan tinggi badan dan berat badan lingkar perut. Kemudian data-data tersebut diinput ke database posbidu lansia. Kemudian lansia melaju ke meja 3. Di sini ada tensi. Lansia yang masuk tensi lansia ditensi terus akan di laboratorium. Jika lansia itu mau di laboratorium, maka akan keluaran inputan dari hasil tensi dan laboratorium. Kemudian inputan hasil tersebut menuju ke data posbidu lansia. Kemudian lansia bergerak ke meja 4. Di sini lansia yang tidak laboratorium langsung saja
ke meja 4, dan lansia yang sudah selesai memasuki laboratorium, lansia ke meja 4. Di sini meja 4 dan 5 adalah mengenai materi dan edukasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada lansia dari hasil-hasil pemeriksaan. Setelah itu, hasil dari konseling dan edukasi diberikan diinput ke database Posbidu lansia. Inputan hasil seperti inputan hasil wawancara, hasil pemeriksaan TB dan BB, lingkar perut, inputan tensi dan laboratorium, akan dicetak terlebih dahulu ke pencetakan data hasil pemeriksaan. Lalu selesai. Kemudian selanjutnya menuju ke dekomposisi diagram. Di sini ada DFD, dekomposisi diagram level 0. Kemudian bergerak ke dekomposisi diagram 1 yaitu pendaftaran, dan kemudian ke 1.1 ini pendataan lansia, 1.2 pendataan kader, kemudian dilanjutkan dengan pendataan nakes di 1.3, kemudian di layanan lansia ini ada alur-alurnya yaitu 2 ini alurnya layanan lansia, 2.1 alur proses wawancara, 2.2 pengukuran tinggi badan dan berat badan, 2.3 perhitungan IMT dan pengukuran lingkar perut, 2.4 pengukuran tensi dan laboratorium, 2.5 di sini ada layanan penyuluhan, dan 2.6 ada layanan nakes. Kemudian ke laporan, 3.1 laporan data lansia, 3.2 laporan hasil wawancara, kemudian 3.3 laporan hasil pengukuran BB dan tinggi badan, 3.4 laporan perhitungan IMT dan pengukuran lingkar perut, 3.5 laporan tensi dan laboratorium, 2.6 laporan hasil pemeriksaan, dan 2.7 adalah laporan layanan nakes. Kemudian di sini ada diagram kontak, di sini ada tenaga kesehatan, di sini ada lansia. Siapa saja sih kandidatnya? Di sini ada tenaga kesehatan, lansia, pengelola data Posbidu, dan kader. Di sini yang pertama adalah lansia. Lansia di sini menginputkan data lansianya. Siapa yang menginputkan? Yaitu kader dan tekes. Dan di sini masuk ke sistem informasi kesehatan Posbidu. Kemudian keluarlah outputan berupa info kesehatan lansia kepada lansianya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kader Posbidu. Di sini kader Posbidu menginputkan laporan data, menginputkan laporan data lansia dan menginputkan laporan hasil pemeriksaan kesehatan lansia. Kemudian keluarlah menginputkan info kegiatan dan data kader. Kader Posbidu ini menginputkan info kegiatan dan data kader. Kemudian keluarlah outputan berupa laporan data lansia dan laporan hasil pemeriksaan kesehatan lansia. Kemudian di sini ada tenaga kesehatan di sini menginputkan data nakes, pelayanan yang diberikan kepada lansia, dan outputnya di sini info kunjungan lansia. Kemudian pengelolaan Posbidu di sini inputannya adalah jenis kegiatan, dan sini ada keluaran atau outputnya yaitu laporan kegiatan dan laporan data lansia. Dan laporan data kesehatan lansia ada outputan, 4 outputan yaitu hasil pemeriksaan berupa hasil pemeriksaan yang pertama pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, yang kedua ada pemeriksaan tensi, dan ketiga ada pemeriksaan laboratorium, dan keempat ada pemeriksaan konseling. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Sinta. Kemudian di sini ada DFD level 0, di mana di sini terdapat 3 proses. Yang pertama yaitu ada pendataan, yang kedua yaitu ada pengolahan data pelayanan lansia, kemudian yang ketiga ada laporan. Nah, yang mana pada setiap kegiatan ini akan menghasilkan atau melaksanakan input, kemudian akan menghasilkan output. Yang mana contohnya yaitu lansia melakukan pendataan berupa data lansia,
Kemudian kader juga melakukan pendataan berupa data kader, begitu juga nakes. Nah, kemudian data-data itu akan diteruskan ke pengolahan data pelayanan lansia, yang mana itu akan menerima inputan juga, yaitu dari nakes yang mana berupa data layanan yang diberikan, kemudian dari kader yaitu data hasil tinggi badan, hasil pemeriksaan berat badan, lingkar perut, kemudian juga data materi penyuluhan yang diberikan. Nah, kemudian di sini juga akan menghasilkan output berupa layanan nakes, hasil tinggi badan berat badan, hasil lingkar perut, hasil tensi dan lab, kemudian data kunjungan, kemudian penyuluhan yang diberikan. Yang mana ini nanti akan menginput ke laporan. Nah, kemudian laporan itu akan memberikan output berupa laporan pemeriksaan tinggi badan berat badan, kemudian lingkar perut, tensi, lab, dan konseling itu kepada lansia, dan kemudian juga akan memberikan output kepada kader berupa informasi data lansia dan juga laporan kunjungan lansia. Oke, next. Kemudian di sini ada DFD level 1, yaitu pada layanan pendaftaran. Nah, ini ada pendataan lansia, yaitu berupa pendataan data lansia, pendataan kader berupa data kader, kemudian pendataan nakes berupa data nakes. Next. Kemudian selanjutnya itu DFD level 1 pada proses layanan. Nah, di sini pada 2.1 ini saya melakukan layanan pengukuran tinggi badan dan berat badan, kemudian akan menghasilkan hasil tinggi badan dan berat badan yang diperiksa. Nah, kemudian kader ini juga menginputkan layanan pengukuran tinggi badan dan berat badan berupa data hasil tinggi badan dan berat badan dari lansia. Nah, kemudian kader juga melakukan layanan pengukuran lingkar perut lansia. Kemudian nakes juga melaksanakan layanan nakes, yaitu berupa tensi dan lab kepada lansia. Kemudian juga kader melaksanakan layanan penyuluhan yang diberikan oleh lansia. Nah, kemudian layanan-layanan tersebut akan disimpan di data kunjungan yang diberikan ke lansia. Next. Kemudian di sini ada DFD level 1 laporan, yaitu yang mana ada laporan data lansia ini berupa laporan kunjungan lansia, ini berupa info kunjungan lansia yang diberikan kepada kader. Kemudian data lansia juga ada laporan hasil pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, laporan hasil pemeriksaan lingkar perut, yang mana informasi hasil pengukuran dan pemeriksaan itu juga diserahkan kepada kader, juga diberikan kepada nakes. Kemudian pemeriksaan tensi dan lab yang dilakukan oleh nakes tersebut juga akan masuk dan diproses ke nakes. Untuk penyuluhan, yaitu laporannya itu juga diberikan ke kader, yaitu info dari penyuluhan tersebut, yaitu informasi materi penyuluhan yang diberikan itu sesuai dengan kondisi dari lansia tersebut. Next. Nah, kemudian di sini ada IRD, yang mana IRD tersebut di sini ada 3 entitas, yaitu ada lansia, kader, kemudian nakes. Yang mana ketiga entitas ini memiliki relasi seperti yang dapat dilihat pada gambar tersebut, teman-teman. Next. Kemudian di sini ada desain input. Nah, yang mana desain input ini digunakan untuk merancang bagaimana tampilan layar di komputer nanti apabila sistem itu dibuka. Nah, di sini desain input itu terdiri dari data-data yang dimasukkan, yaitu ada ID lansia, ID tenaga medis, nama pasien, alamat, umur, tanggal masuk, pelayanan, nama keluarga, dan juga di situ ada logo, yang mana logo itu sesuai dengan pelayanan dari instansi. Kemudian di sini ada desain input, di sini juga ada logo, kemudian di desain input Posbindu Lansia itu ada data. Next, Sinta. Nah, di desain output ini ada logo, kemudian ID lansia, nama pasien, hasil wawancara, hasil pemeriksaan,
hasil laboratorium, edukasi, dan konseling yang mana itu nanti bisa untuk ditambah, diedit, atau dihapus, disimpan, atau dibatalkan, dan lockout atau keluar. Nah, yang mana desain output ini yang nantinya itu digunakan untuk pemeriksaan selanjutnya atau digunakan untuk menyediakan layanan kepada pengguna. Baik, itu tadi materi yang saya sampaikan dan Sinta juga sampaikan mengenai analisis perancangan sistem kesehatan pemeriksaan pos-bindu lansia. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian, dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Selanjutnya saya kembalikan ke Sinta. Baik, terima kasih atas pemaparan yang diberikan. Mohon maaf Pak Harsono, kelompok kami ada sedikit kendala yaitu tidak bisa on cam dikarenakan koneksi yang tidak stabil. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pemaparan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.